Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Hahaha, wahahaha. Tepat pada saat itu, pelindung istana barat bayi jiwa sekte meledak menjadi tawa yang aneh. Dia tertawa begitu keras, sehingga tubuhnya mulai bergoyang-goyang. Dia benar-benar bersemangat. Dan di sini aku berpikir, apa yang dikatakan pelindung istana timur itu benar. Tapi ternyata, dia masih berbohong kepada aku, kata The West Palace Protector. Kata-katanya itu datang sebagai kebingungan bagi orang banyak. Tidak ada dari mereka yang mengerti apa yang dia maksud dengan kata-kata itu. Chu Feng, benda milikmu itu diciptakan melalui pembentukan formasi. Selanjutnya, itu hanya peringkat 1 True Immortal. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa itu akan cocok untuk aku? The West Palace Protector menyatakan. Peringkat 1 True Immortal. Kalau begitu, itu berarti pelindung Chu Feng memiliki tingkat kekuatan yang sama dengan pelindung Istana Barat. Pada saat itu, kerumunan tiba-tiba tersadar. Setelah mengetahui kebenarannya, kerumunan mulai khawatir. Semua orang tahu bahwa sesuatu yang diciptakan dengan pembentukan formasi, terlepas dari seberapa kuatnya itu, ini tetap saja hanyalah pembentukan formasi. Ketika bertarung melawan orang lain dengan kekuatan yang sama, mereka umumnya akan lebih rendah daripada kultivator bela diri. Ini bahkan lebih benar, karena pelindung istana barat sekte jiwa bayu ini adalah binatang iblis yang telah berkultivasi selama lebih dari 20.000 tahun. Tidak hanya dia memiliki kekuatan yang sangat besar, tapi dia juga memiliki garis keturunan khusus. Meskipun dia mungkin bukan tandingan untuk True Immortals peringkat 2, tapi sangat sedikit orang di antara peringkat 1 True Immortals yang akan cocok untuknya. Memang benar, aku pikir kamu tidak akan cocok untuk itu, kata Chu Feng kepada pelindung istana barat. Nada suaranya bahkan penuh dengan penghinaan. Benar-benar anak muda yang tidak tahu apa-apa. Karena kamu bermegah tanpa malu-malu dan sangat cerdik, pelindung ini akan membuatmu menyadari apa itu immortal sejati yang sebenarnya menggunakan kekuatanku, ujar pelindung istana barat. Dan kemudian, dia melambaikan lengan bajunya dan menghasilkan angin kencang. Dua semburan angin yang seperti dua naga angin itu terbang keluar dari lengan bajunya, dan melesat menuju kerumunan. Naga angin begitu ganas, sehingga mereka tampaknya mampu menghancurkan segalanya. Banyak leluhur marsial puncak seperti sekelompok daun longgar di depan serangan itu, dan mereka tidak memiliki sedikit pun kekuatan untuk melawannya. Jika serangan sekuat itu ditempatkan di tanah suci martialism atau 9 provinsi benua, itu benar-benar akan menjadi bencana. Jika dua naga angin itu terus berlari, maka mereka akan dapat membantai semua kehidupan di tanah suci martialism. Ini adalah kekuatan abadi sejati. Mengaum. Tepat pada saat itu, raksasa kristal mengeluarkan raungan rendah. Kemudian ia mengepalkan tinjunya, dan menyebabkan langit dan bumi bergoyang. Pada saat yang sama, lapisan demi lapisan gas yang berkelap-kelip dengan cahaya keemasan muncul dari udara yang tipis. Itu adalah kekuatan bela diri abadi. Meskipun kekuatan bela diri immortal tidak murni, tapi kekuatannya benar-benar melampaui kekuatan bela diri tingkat ancestor. Itu sangatlah perkasa. Kekuatan bela diri immortal berubah menjadi dinding emas yang cerah, dan dinding itu berdiri secara horizontal di depan orang banyak. Dua naga angin itu melonjak maju, dan kemudian menabrak dinding. Bang! Setelah ledakan keras, langit dan bumi mulai bergetar hebat. Meskipun dua naga angin pelindung istana barat diblokir oleh dinding kekuatan bela diri raksasa kristal, tapi kerumunan masih merasakan riak energi yang dihasilkan. Meskipun riak energi tidak mampu melukai kerumunan, tapi itu membuat mereka tidak bisa berdiri dengan kokoh. Pada saat itu, mereka sangat menyadari betapa kecilnya mereka. Kamu punya beberapa keterampilan, namun tetap saja, itu hanyalah pembentukan formasi. Aku sendiri dapat dengan mudah menghancurkannya tanpa secara pribadi menyerangnya. Ucap pelindung istana barat yang sepertinya tidak mau membuang waktu. Dia membalik pergelangan tangannya, dan kemudian sebuah bilah hitam gelap muncul di tangannya. Setelah bilah itu muncul, aura pelindung istana barat langsung tumbuh berkali-kali lebih kuat. Persenjataan leluhur. Itu adalah persenjataan leluhur yang sebenarnya. Dipegang oleh pelindung istana barat, kekuatan persenjataan leluhur itu terungkap sepenuhnya.
Pergi, robek True Immortal palsu itu berkeping-keping, teriaknya. Tiba-tiba, pelindung Istana Barat membuang persenjataan leluhurnya. Mengaum. Begitu senjata leluhur itu dilemparkan, itu segera berubah menjadi bayangan bilah tajam. Ketika bayangan hitam itu muncul, awan hitam yang bergelombang mulai muncul dalam jumlah besar, dan kilat bisa terlihat berkelap-kelip di dalam awan itu. Awan-awan itu bukan awan biasa. Mereka sangat beracun, dan mereka bisa meracuni semua makhluk hidup. Kilat itu bukan kilat biasa. Yang terkandung dalam petir itu adalah kekuatan abadi. Petir itu mampu menghancurkan segalanya. Namun yang paling menakutkan adalah bayangan hitam di dalam awan hitam, dan bayangan hitam itu dengan cepat berubah. Itu terus tumbuh lebih besar dan lebih besar. Hanya dalam sekejap mata, itu terus tumbuh dari ukuran 3 meter menjadi ukuran besar 300 meter. Itu adalah binatang buas. Binatang itu memiliki kepala seperti serigala, tubuh seperti harimau, kaki seperti macan tutul, dan cakar seperti elang. Matanya berwarna biru, dan banyak lapisan petir melintas di mata itu. Taringnya berwarna merah, dan berkilau dengan kilau merah pekat. Binatang buas itu adalah transformasi dari persenjataan leluhur. Secara logis, terlepas dari seberapa kuatnya kekuatan itu, tidak mungkin baginya untuk menjadi pasangan untuk immortal sejati. Namun apa yang digunakan oleh pelindung Istana Barat, itu berhasil mendapatkan kekuatan yang melampaui apa yang awalnya dimiliki. Itu sangat kuat, yang bahkan mungkin peringkat 1 True Immortals biasa tidak akan cocok untuk itu. Mengaum. Binatang buas itu sangat kejam dan sangat ganas. Dengan gelombang cakarnya saja, ia berhasil menghancurkan dinding kekuatan bela diri raksasa kristal itu. Segera setelah itu, ia menerkam raksasa kristal. Meskipun raksasa kristal itu sangat besar, tapi tubuhnya jauh lebih kecil dari binatang buas itu. Kedatangan binatang buas itu muncul seperti ombak besar yang menabrak gunung yang jatuh ke dataran. Saat melihat mereka, perbedaan di antara mereka benar-benar luar biasa. Mengaum. Pada saat itu, raksasa kristal mengeluarkan raungan rendah lainnya. Dan kemudian, tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya ungu, dan mulai tumbuh lebih besar. Hanya dalam sekejap mata, raksasa kristal itu berubah menjadi raksasa setinggi 100 meter. 8 telapak tangannya segera mengepal. Seperti 8 gunung kecil, mereka menabrak binatang buas seperti meteor. Adapun binatang buas persenjataan leluhur, itu tetap kuat dan mengesankan. Binatang itu melambaikan cakarnya, dan merobek ruang di depannya hingga terpisah, itu saat ia terus menyerang untuk menyerang raksasa kristal secara langsung. Bang bang bang. Dalam sekejap mata, raksasa kristal dan binatang buas bertabrakan satu sama lain. Meskipun sisa-sisa Grandmaster Kai Hong awalnya tidak dapat dihancurkan, tapi sisa-sisa Grandmaster Kai Hong mulai bergetar tanpa henti dari pertempuran, dan batu-batu yang hancur yang tak terhitung jumlahnya mulai runtuh. Pertempuran dua monster besar benar-benar menakutkan. Jika bukan karena fakta bahwa raksasa kristal itu secara tidak sadar melindungi Chu Feng dan yang lainnya, mungkin diinjak oleh binatang buas itu atau satu ledakan saja dari penindasannya, itu mungkin sudah cukup untuk membiarkan Chu Feng dan yang lainnya bertemu dengan kematian yang menyedihkan. Chu Feng, ini buruk, ucap Zhao Hong yang mulai mengerutkan keningnya saat dia mengirim transmisi suara ke Chu Feng. Setelah bertarung selama beberapa waktu, itu sudah jelas bahwa raksasa kristal itu tidak sekuat binatang buas persenjataan leluhur. Jika ini terus berlanjut, raksasa kristal kemungkinan akan dikalahkan. Jangan panik, aku masih punya pilihan terakhir yang bisa aku gunakan, balas Chu Feng. Setelah Chu Feng selesai mengucapkan kata-kata itu, dia menggerakkan tangannya ke arah kosmos saknya. Alasan untuk itu adalah, karena sejak pelindung Istana Barat mulai bertarung melawan raksasa kristal, item di kosmos sak milik Chu Feng mulai menjadi tidak stabil lagi. Tentu saja, item itu adalah persenjataan iblis Chu Feng, pedang dewa jahat. Meskipun Chu Feng tidak dapat memastikan dengan tepat seperti apa penggunaan dan kemampuan yang dimiliki pedang dewa jahat, tapi setelah beberapa kesempatan terakhir, Chu Feng semakin yakin bahwa pedang dewa jahat harus memiliki kekuatan untuk bertarung melawan abadi sejati. Hanya saja, karena serangan balasan besar yang akan disebabkan Evil God Sword, Chu Feng tidak mau menggunakannya kecuali dia tidak punya pilihan lain. Cukup menarik. Namun sayangnya, aku akan membuat kamu semua mengalami keputusasaan sejati setelahnya. Pelindung Istana Barat tertawa dingin.
Dan kemudian, kekuatan bela diri abadi yang terlihat dengan mata telanjang dipancarkan dari tubuhnya. Seperti banjir yang menerobos bendungan, kekuatan bela diri immortalnya mulai keluar dari tubuhnya. Kemudian, semua kekuatan bela diri yang bergegas keluar berasimilasi dengan binatang buas leluhur persenjataan. Saat sejumlah besar kekuatan bela diri immortal memasuki tubuhnya, ancaman binatang buas dari persenjataan itu tumbuh lebih dan lebih kuat. Kecepatannya tumbuh lebih cepat, dan serangannya bahkan semakin sengit. Dalam situasi seperti ini, raksasa kristal itu ternyata tidak cocok. Tiba-tiba saja, dua cakar binatang buas Ancestor Armament itu meraih dua lengan raksasa kristal. Binatang buas itu membuka mulutnya yang sangat besar, dan menggigit setengah dari lengan atas raksasa kristal itu. Cahaya ungu disemprotkan seperti darah. Dengan hanya satu serangan itu saja, raksasa kristal kehilangan dua lengannya. Raksasa kristal itu mulai bergerak mundur berulang kali, dan itu cara yang mirip dengan manusia yang terluka. Raksasa itu tidak bisa berdiri kokoh, dan bahkan auranya tumbuh sangat lemah. Sampah. Pada saat itu, belum lagi yang lain, bahkan Chu Feng mengungkapkan keputusasaan di matanya. Raksasa kristal itu sudah jauh lebih rendah dari sebelumnya. Namun demikian, binatang buas persenjataan leluhur tumbuh lebih kuat dan lebih kuat lagi. Perbedaan yang jelas terbentuk dalam konfrontasi antara keduanya. Semua orang yang hadir juga tahu, bahwa raksasa kristal itu tidak akan bisa bersaing dengan binatang buas leluhur persenjataan. Kemungkinannya, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Pergilah dan putus asalah. Aku paling menikmati melihat ekspresi keputusasaan kamu. Pelindung Istana Barat berkata pada Chu Feng dan yang lainnya dengan puas. Kamu bajingan. Beberapa orang tidak dapat menahan diri, dan mulai mengutuk pelindung Istana Barat. Kerumunan tahu betul bahwa mereka pasti akan mati. Namun demikian, pelindung Istana Barat menolak untuk membunuh mereka segera. Sensasi memiliki hidup mereka di tangan orang lain, di mana orang itu bisa melakukan apapun yang mereka inginkan, ini benar-benar tidak menyenangkan. Penyiksaan. Apa yang dilakukan pelindung Istana Barat itu mirip dengan siksaan mental kepada orang banyak. Bas-bas. Tepat pada saat itu, raksasa kristal yang sudah terluka sebenarnya mulai memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Setelah itu, aura yang sangat kuat mulai memancarkan dari raksasa kristal. Aura itu begitu kuat, sehingga memaksa makhluk buas armamen leluhur kembali berulang kali. Pada akhirnya, binatang buas persenjataan leluhur itu dipukul mundur begitu keras, sehingga kembali ke bentuk senjata aslinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat adegan ini, bukan hanya yang lain, bahkan pelindung Istana Barat itu pun terlihat bodoh. Ketakutan juga mengisi matanya. Alasan untuk itu adalah, karena dia merasakan sensasi mengancam yang begitu dalam dari raksasa kristal itu. Pada saat itu, raksasa kristal itu memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuhnya. Bang! Tepat pada saat itu, ledakan keras segera terdengar. Setelah ledakan itu, raksasa kristal hancur berkeping-keping dan berubah menjadi pecahan kristal dan gas ungu yang melayang di udara. Hahaha. Pada saat itu, pelindung Istana Barat yang sebelumnya ketakutan, seketika saja ia tertawa keras. Dengan betapa memaksanya itu sebelumnya, aku berpikir bahwa itu akan melepaskan semacam serangan besar nih. Tapi ternyata, itu benar-benar menghancurkan dirinya sendiri. Pelindung Istana Barat mengejek. Pada saat itu, banyak ahli yang hadir semuanya mulai menghela nafas. Awalnya, mereka semua berpikir bahwa raksasa kristal akan melakukan serangan balik. Lagi pula, aura yang dipancarkannya itu sangatlah kuat. Namun demikian, situasi yang dihadapi sekali lagi membuat mereka putus asa. Wush wush wush. Tepat pada saat itu, pecahan-pecahan yang hancur yang telah diubah oleh raksasa kristal itu, kini mulai seperti tetesan hujan, yang terbang menuju pelindung Istana Barat itu beserta para pakar sekte jiwa bayi lainnya. Cerot 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 cerot. Segalanya benar-benar terjadi terlalu cepat. Sebelum kerumunan bisa bereaksi, pecahan-pecahan yang telah diubah oleh kristal raksasa itu langsung menembus tubuh pelindung Istana Barat dan banyak pakar sekte jiwa bayi. Mati. Hanya dalam sekejap mata, para ahli sekte jiwa bayi yang dipimpin oleh pelindung Istana Barat semuanya terbunuh. Mereka semua terbunuh oleh fragmen-fragmen itu. Serangan denotasi diri. Itu benar-benar serangan denotasi diri. Benar-benar tidak akan pernah aku bayangkan, bahwa raksasa kristal akan lebih kuat setelah dihancurkan.
Itu benar-benar berhasil membunuh pelindung istana West Baby Sekte Jiwa. Saat ini, para ahli yang hadir tidak dapat menahan emosi mereka dan mulai berteriak. Tak satu pun dari mereka yang pernah menduga bahwa raksasa kristal itu akan benar-benar berhasil membunuh pelindung istana Barat Sekte Jiwa dan banyak ahli. Meskipun telah mengorbankan dirinya dalam prosesnya, tapi ia berhasil menyelamatkan nyawa orang banyak. Sialan. Tepat pada saat kerumunan liar dengan sukacita, sebuah suara menyebabkan kerumunan kembali ke keadaan putus asa. Suara itu sebenarnya adalah suara pelindung Istana Barat. Meskipun tubuh pelindung Istana Barat telah dihancurkan, tapi terbukti bahwa dia tidak mati. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia bisa hidup? Pada saat itu, Chu Feng dan Wang Qiang memiliki ekspresi ketidakpercayaan di wajah mereka yang sama dengan kerumunan. Alasan untuk itu adalah, karena tubuh fisik pelindung Istana Barat telah hancur total. Dan tiannya pasti hancur berkeping-keping pada saat itu. Dengan demikian, tidak mungkin baginya untuk bertahan hidup. Para ahli level immortal sejati telah melampaui batas tubuh fisik seseorang. Mereka tidak bisa dinilai dengan standar orang normal, kata Zhao Hong. Begitu Zhao Hong mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng, Wang Qiang, dan bahkan banyak pakar yang hadir mengungkapkan perubahan dalam ekspresi mereka. Dengan hanya satu kalimat itu saja, kerumunan menjadi yakin bahwa wanita muda ini bukan karakter biasa. Namun pada saat itu, apa yang paling diperhatikan orang banyak itu bukanlah asal-usul Zhao Hong. Namun sebaliknya, itu adalah situasi yang dihadapi. Pelindung Istana Barat tidak mati, dan bagi mereka, ini adalah ancaman besar. Aku tidak tahu siapa kamu. Namun, Sekte Jiwa Bayi kita pasti tidak akan membiarkan hal yang terjadi di sini hari ini berlalu begitu saja. Suara pelindung Istana Barat terdengar lagi. Setelah itu, angin bertiup kencang. Semburan angin itu membawa persenjataan leluhur pelindung Istana Barat, serta semua harta benda dari para ahli bayi jiwa sekte yang jatuh. Dia pergi. Seru semua kerumunan yang tertegun. Pelindung Istana Barat jelas-jelas tidak mati. Jadi, mengapa dia pergi? Kenapa dia pergi? Menilai dari suaranya, dia seharusnya tidak terluka serius. Kita seharusnya tidak cocok untuknya, ucap kerumunan. Meskipun kerumunan bersukacita pada kenyataan bahwa pelindung Istana Barat telah melarikan diri, tapi mereka juga tidak dapat memahami mengapa dia melakukan itu. Yang terbaik adalah tidak tinggal lama di sini. Ayo pergi dulu, kata Grandmaster Prophet. Apa yang dikatakan Grandmaster sangat benar. Karena pelindung Istana Barat itu muncul, mungkin ada lebih banyak ahli dari Sekte Jiwa Bayi di gundukan makam yang sangat terpencil ini. Hanya karena pelindung Istana Barat itu pergi, ini tidak selalu berarti ia melarikan diri. Mungkin saja dia pergi untuk meminta bala bantuan. Yang terbaik bagi kita adalah meninggalkan tempat ini dulu, ucap orang lain yang setuju. Kemudian dengan Grandmaster Prophet memimpin kerumunan, Chu Feng dan yang lainnya keluar dari sisa-sisa Grandmaster Kai Hong. Kerumunan hanya berhenti ketika mereka tiba di tempat yang mereka rasa aman. Senior, karena tempat ini sudah aman sekarang, maka kita akan pergi, ucap Chu Feng sambil menggenggam tinjunya pada Grandmaster Prophet dan yang lainnya. Dan kemudian, dia berencana untuk pergi. Teman kecil Chu Feng, tunggu sebentar. Namun tepat pada saat itu, seorang ahli tingkat marital ancestor puncak dari klan surgawi Kong berdiri, dan menghentikan Chu Feng, Wang Qiang, dan Zhao Hong. Senior, masalah apa yang kamu miliki? Tanya Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, aku akan berbicara terus terang. Kamu bertiga telah memasuki sisa-sisa Grandmaster Kai Hong. Kemungkinan besarnya, kamu semua telah mendapatkan warisan Grandmaster Kai Hong. Sebelumnya, Grandmaster Prophet telah menyatakan bahwa kamu adalah individu yang ditakdirkan untuk sisa itu. Dengan demikian, kami tidak keberatan kamu mendapatkan warisan Grandmaster Kai Hong. Namun untuk harta Grandmaster Kai Hong, kami meminta teman kecil Chu Feng menyerahkan sebagian untuk dibagikan dengan kami. Lagi pula demi sisa itu, kami juga membayar harga mahal. Teman kecil Chu Feng, agar kamu bisa mendapatkan harta dengan lancar, kami juga berkontribusi. Aku percaya bahwa teman kecil Chu Feng juga tidak ingin kita kembali dengan tangan kosong. Kata ahli martial ancestor Kong Heavenly Clan kepada Chu Feng dengan senyum berseri-seri. Mendengar itu, Zhao Hong sangat marah. Dia membuka mulutnya, dan segera mengutuknya. Benar-benar tak tahu malu, ucap Zhao Hong. Namun tepat pada saat itu,
Chu Feng meraih pergelangan tangan Zhao Hong, dan memberi isyarat tatapan padanya untuk menenangkannya. Kemudian, Chu Feng mengungkapkan senyum ringan di wajahnya. Dia tidak hanya melihat ahli Kong klan surgawi itu. Sebagai gantinya, dia mengalihkan pandangannya ke semua hadirin yang hadir dan berkata, "Pertama-tama, tidak ada dari kamu yang membantu kami dalam segala aspek memasuki sisa-sisa Grandmaster Kai Hong. Bahkan formasi pertahanan besar itu adalah sesuatu yang kita bertiga hancurkan bersama. Jika bukan untuk kami bertiga, aku berasumsi bahwa senior bahkan tidak akan dapat membuka gerbang masuk itu. Setelah itu, kalian semua tidak akan bisa melihat lautan api yang tidak bisa kalian lewati. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang dimaksud senior ini ketika dia mengatakan kontribusi," kata Chu Feng sambil menatap ahli Kong klan Heavenly itu. Pakar Kong Heavenly Clan itu sepertinya ingin membenarkan dirinya sendiri. Namun sayangnya, dia tidak bisa memberikan pembenaran. Pada saat itu, wajahnya yang penuh keriput segera memerah. "Oh, aku ingat sekarang. Ketika kami mencoba untuk membatalkan formasi Grand Defensive, aku telah meminta para ahli spiritualis dunia senior untuk membantu. Hanya saja, tampaknya kamu semua menolak untuk membantu," ucap Chu Feng sambil mengalihkan pandangannya ke 4 spiritualis dunia jubah abadi. Pada saat itu, para spiritualis dunia itu menundukkan kepala mereka. Mereka tidak berani menatap wajah Chu Feng. Setelah semua, apa yang dikatakan Chu Feng adalah kebenaran. Sebelumnya, Chu Feng memang meminta bantuan mereka untuk membatalkan formasi Grand Defensive. Namun sayangnya, mereka menolak untuk percaya pada Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.